Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas lanjutan statistika yang kedua, yaitu bagaimana menentukan ukuran pemusatan pada data berinterval. Tetap mendukung konten pendidikan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Tetap tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, langsung saja kita bagi di sini menjadi 5 bagian penting. Yang pertama akan kita lihat unsur di data berinterval, yang kemudian kita menghitung ukuran pemusatan mulai dari min, modus, median, kuartil, dan yang terakhir kita akan latihan soal untuk acuan ke SBMPTN. Langsung saja yang pertama, untuk melihat unsur data berinterval, kita lihat dulu di sini ada sebuah tabel yang berisikan berat badan 40 siswa dalam kilogram. Jadi kita lihat di sini ada berat yang beratnya 40 sampai 44, 3 frekuensinya. Ini maknanya adalah di antara 40 sampai 44 di sini ada 3 orang. Kemudian 45 sampai 49 kg ada 6 orang. Sampai 70 ke 74 ada 2 orang. Jadi frekuensi ini menandakan banyak orangnya. Nah, kemudian unsur apa saja di dalam data berinterval? Nah, yang pertama ada namanya banyak kelas. Jadi banyak kelas itu adalah, kita hitung dari atas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kelas interval. Yang kedua ada batas kelas. Jadi batas kelas ini adalah yang sebelah kiri dikatakan batas bawah, sedangkan yang di sebelah kanan dikatakan batas atas. Jadi batas kelas ada 2, yaitu batas bawah dan batas atas. Kalau kita ambil salah satu contoh, misalnya kita ambil kelas keempat. Kelas keempat intervalnya 55 sampai 59. Maka di sini batas bawahnya adalah 55 yang kiri, sedangkan batas atasnya adalah 59 atau yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada tepi kelas. Di sebagian buku tepi itu disamakan dengan batas, tapi di sini kita bedakan supaya lebih mudah memahaminya. Tepi kelas ada 2. Yang pertama tepi bawah, yang kedua adalah tepi atas. Jadi bedakan batas dengan tepi ya. Kalau tepi itu lebih ke ujung atau runcing, sedangkan kalau batas yang di sininya, kiri dan kanannya. Kita ambil satu contoh, misalnya tepi kelas keempat. Kita ambil kelas keempat yaitu 1, 2, 3, 4, yaitu 55 sampai 59, di mana batas bawahnya 55 dan batas atasnya 59. Jadi untuk menentukan tepi bawah dan tepi atas, tepi bawah ini rumusnya adalah 55 dikurangkan dengan ukuran terkecil dibagi 2. Jadi satu ukuran terkecil dalam persoalan ini adalah 1, karena tidak pakai koma dia. Jadi 1 dibagi 2 0,5. Jadi kalau soalnya nanti berkoma di sini intervalnya, ini beda lagi ya, bukan 0,5. Kemudian kalau kita kurangkan 55 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 54,5. Selanjutnya untuk menentukan tepi atas, maka batas atasnya kita tambah 0,5. Maka hasilnya 59 tambah 0,5, jadi hasilnya adalah 59,5. Selanjutnya yang keempat yaitu panjang kelas. Panjang kelas dalam setiap interval itu tidak boleh beda. Jadi ini semua sama ya. Cara mencari panjang kelas bukan kita kurangkan 44 kurang 40. Tapi kita hitung ada berapa data dari 40 sampai 44. Yaitu 40, 41, 42, 43, dan 44. Berarti di situ ada 5 data. Sehingga panjang kelasnya adalah 5. Seandainya lupa, kurangkan saja dari bawah ke atas. Jadi 45 kurang 40 itu sama dengan 49 dikurang 44. Jadi hasilnya adalah 5.
Yang terakhir yang kelima yaitu titik tengah. Titik tengah ini bermanfaat untuk menghitung rata-rata. Cara menentukannya jika diketahui batas kelas, maka cukup batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Terkadang diketahui tepinya. Ini juga sama prinsipnya, cukup tepi bawah ditambah tepi atas bagilah dengan 2. Jadi cara menentukan titik tengah di setiap interval cukup ditambah dan bagi 2. 40 tambah 44 bagi 2, maka hasilnya adalah 84. Jadi jawabannya 42. Karena kita bagi 2 sampai ke bawah, yaitu hasilnya sampai 70 sampai 74, berarti tengah-tengahnya adalah 72. Inilah unsur-unsur yang kita perlukan untuk menentukan ukuran pemusatan di dalam data berinterval. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan ukuran pemusatan. Kita mulai dari min atau rata-rata. Kita perhatikan di sini dengan persoalan yang tadi, kita misalkan berat badannya sama seperti tadi ya, 40 sampai 44 sampai 70 sampai 74. Dengan frekuensi yang sudah ada, maka titik tengahnya sudah kita peroleh tadi, mulai 42 sampai 72. Nah, selanjutnya kita cukup mengalihkan frekuensi dengan titik tengahnya. Jadi 3 ini kita kali 42, 6 kita kali 47, sampai 2 kita kali 72. Maka hasilnya adalah Fi dikali Xi itu menghasilkan angka sampai 144. Kemudian kita tentukan banyaknya atau jumlahnya. Di sini frekuensi jumlahnya kita hitung dulu, ada 40. Sedangkan jumlah dari Fi dikali Xi itu hasilnya adalah 2225. Untuk menghitung rata-rata, rumusnya adalah sigma Fi Xi kita bagi dengan sigma Fi. Maka kita masukkan langsung, yaitu 2225 kita bagi dengan 40. Maka hasilnya adalah 55,625. Mudah ya, itulah cara menghitung rata-rata untuk ukuran pemusatan data berinterval. Kemudian yang kedua, kita menghitung modus. Nah, kita lihat bagaimana kita menghitung modus. Jadi prinsip kerjanya sama. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Karena datanya dalam interval, maka yang kita lihat frekuensi terbesar. Jadi menentukan kelas modus, kita ambillah frekuensi yang paling besar. Jadi frekuensi yang paling besar di sini adalah di kelas keempat, yaitu 55 sampai 59 dengan frekuensi 12. Jadi cara menentukannya, ini kelas keempat tepat tadi ya, yaitu 55 sampai 59. Kemudian modus dirumuskan dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali dengan D1 per D1 tambah D2. P-nya ini kita kali kemari ya, bukan ditambah dulu, jangan silap. Seandainya khawatir, letakkan P-nya ke sebelah kanan. Itu maknanya sama. Nah, kita lihat di sini apa-apa unsur yang mau kita cari. Yang pertama tepi bawah. Tepi bawah di sini otomatis sesuai dengan kelasnya. Karena batas bawahnya 55, maka tepi bawah adalah 55 kita kurang dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah 54,5. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas tadi rumusnya adalah tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Boleh interval manapun. Kita misalkan interval pertama, berarti tepi atasnya kan 44,5 dikurang 39,5, maka hasilnya adalah 5. Kalau mau simpel tadi boleh 45 kurangkan 40, jadi hasilnya juga 5. Tidak ada masalah ya. Selanjutnya kita mencari D1. Apa itu D1? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus 12
dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 12 kita kurang 8 sama dengan 4. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Berarti 12 kita kurang dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6. Tinggal memasukkan ke rumusnya. Tepi bawahnya tadi 54,5. Kita tambah 5. Kita kali dengan D1-nya 4. Kita bagi dengan 4 ditambah 6. Ini tinggal menghitung, berarti 54,5 ditambah, kita kali dulu 5 kali 4 20, maka hasilnya 20 per 10. Jadi hasilnya adalah 54,5 ditambah dengan 2. Jadi jawabannya adalah 56,5. Kita cek dulu 56,5 masih berada di interval, maka jawaban ini benar ya. Tapi kalau jawaban kita di sini keluar dari interval, itu pertanda perhitungan kita ada yang salah. Oke, itulah cara menghitung modus pada data berinterval. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung median. Ingat, median itu adalah nilai tengah setelah datanya diurutkan. Nah, kita ambil di sini tetap data yang tadi. Karena di sini data berinterval, untuk menentukan median kita perhatikan lebih antusias lagi karena ini lumayan rumit dibanding modus dan rata-rata. Jadi intinya kalau di data berinterval, kalau sudah median lulus, biasanya yang lainnya lulus. Kita cek dulu yang pertama, median adalah nilai tengah. Berarti kalau di sini frekuensinya jumlahnya semua 40, kita ambil nilai tengahnya. Maka setengah dari 40. Jadi hasilnya adalah 20. Yang mana kelasnya? Caranya, boleh kita buat dulu frekuensi kumulatif yang bermakna jumlah dari frekuensi-frekuensi sebelumnya. Misalnya di data interval 40 sampai 44, karena frekuensinya 3, maka frekuensi kumulatifnya kita buat 3. Sedangkan di 45 sampai 49 frekuensinya 6 tapi frekuensi kumulatifnya 9. Kenapa? Karena 3 kita tambah dengan 6 hasilnya 9. Kemudian interval ketiga, kenapa frekuensinya 17? Karena di sini kita tambah 3 tambah 6 tambah 8 sampai ke bawah. Interval 70 sampai 74 frekuensi kumulatifnya 40, yang bermakna semua frekuensinya kita tambahkan. Ini berbeda dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Itu nanti kita bahas di pembahasan ogive positif dan ogive negatif. Jadi kita bahas dulu tentang median di sini. Nah, karena rumus mediannya di sini kita sediakan nanti, kita cek dulu kelasnya. Ternyata kelasnya ada di kelas keempat. Kenapa? 20 ini harus kita lihat di frekuensi kumulatif boleh, di frekuensinya juga boleh. Caranya, tambahkan saja 3 tambah 6, 9. 9 ditambah 8, 17. Ternyata belum sampai ke 20. Sedangkan 17 tambah 12 sudah 29. Jadi data ke-20 itu ada di interval keempat, sehingga mediannya akan terletak di interval keempat atau kelas keempat. Ya, kita lihat dulu ya. Jadi kelasnya keempat 55 sampai 59. Sedangkan rumus median kita sediakan di sini adalah tepi bawah ditambah panjang kelas dikali dengan setengah N sudah tersedia di atas, baru dikurang frekuensi kumulatif dengan catatan frekuensi kumulatif di sini adalah sebelum kelas median. Ingat ya, sebelum kelas median. Nah, yang bawah adalah frekuensi kelas median, yaitu 12. Kita listkan atau daftarkan satu-satu. Yang pertama tepi bawah. Tepi bawahnya sesuai kelasnya, berarti 55 dikurang 0,5, maka hasilnya 54,5. Kemudian panjang kelas sama seperti modus tadi, hasilnya adalah 5. Kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum
Berarti kalau sebelum 3 ditambah 6 ditambah 8, maka hasilnya adalah 17. Sedangkan frekuensi mediannya adalah 12. Kalau sudah didaftarkan, maka kita tinggal menghitung. Jadi ini tidak rumit ya. Jadi yang rumitnya ini adalah memahami rumusnya, unsurnya itu dari mana kita dapatkan. Ini tinggal menghitung. Tepi bawahnya yaitu 54,5 ditambah panjang kelas 5, setengah N-nya 20, dikurang 17. Frekuensi kumulatif adalah 17 sebelum ya. Baru kita bagi dengan 12. Maka dihasilkan 54,5 ditambah 5 dikali 3/12. Ini pilihan terserah. Boleh kali dulu, boleh sederhanakan dulu, mana yang paling mudah. Tapi kita coba sederhanakan dulu karena ini 3/12 bisa dibuat seperempat. Jadi hasilnya 54,5 ditambah 5 kali seperempat. Jadi artinya 5 dibagi 4 yaitu 1,25. Jadi hasil akhirnya adalah 54,5 kita tambah dengan 1,25. Jadi hasilnya adalah 55,75. Itulah cara menghitung median di data berinterval. Nah, selanjutnya untuk kuartil. Jadi di kuartil ini saya tidak membahas Q2 karena Q2 ini sama dengan median. Jadi yang akan kita bahas adalah kuartil 1 dan kuartil ketiga. Oke, kita mulai untuk kuartil 1 atau kata lainnya kuartil bawah, boleh kuartil pertama. Nah, kita lihat ya, prinsip kerjanya sama seperti median. Untuk kuartil 1, kita cek dulu N-nya 40. Berarti di kuartil 1 kita butuh kelas dengan bentuk seperempat N. Dengan N 40, maka seperempat kali 40 sama dengan 10. Sehingga di sini frekuensi kumulatifnya bisa kita buatkan. Kemudian untuk mencari kelasnya, karena 10 yang diminta, seperti yang tadi kita tambah dari atas. 3 ditambah 6 ternyata masih 9. 9 ditambah 8 sudah 17. Maka di sini terletak Q1-nya ada di kelas ketiga. Kita daftarkan tadi ya. Ini kelas ketiga ya, yaitu 50 sampai 54. Kita lihat rumus Q1-nya, yaitu Q1 sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas, kita kali dengan seperempat N, kita kurang dengan frekuensi kumulatif dibagi FQ1. Ritme rumusnya sama, hanya bedanya di seperempat N, bawahnya FQ1. Nah, begitu ya, kita daftarkan di sini yang diketahui. Tepi bawah. Tepi bawahnya karena di sini batas bawah 50, maka kita kurangkan 0,5. Jadi hasilnya adalah 49,5. Kemudian panjang kelasnya masih sama, tetap 5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum berarti 3 tambah 6. Jadi hasilnya 9. Nah, kemudian FQ1-nya adalah 8. Jadi inilah posisi FQ1. Sehingga tinggal kita hitung. Tepi bawahnya tadi 49,5 ditambah panjang kelas 5. Kemudian seperempat N10 dan FK-nya adalah 9 dan FQ1-nya adalah 8. Jadi tinggal dihitung 49,5 ditambah 5 dikali 1/8. Ini kita hitung bebas. 49,5 5 dibagi 8 adalah 0,625. Maka hasilnya adalah 50,125. Kalau seandainya ini tidak habis dan masih panjang komanya, bisa dibulatkan sampai 2 desimal. Itulah untuk menghitung kuartil pertama atau Q1. Selanjutnya kita menghitung Q3. Jadi prinsip kerjanya tetap sama. Jika ada datanya N-nya 40, maka kita tentukan dulu kelas Q3 yang berbentuk 3/4 N. 3/4 N, maka 3/4 kali 40, jadi hasilnya adalah 30. Maka di sini kita buat frekuensi kumulatifnya boleh.
Dan kelasnya di sini ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di kelas kelima dengan interval 60 sampai 64. Selanjutnya kita lihat rumusnya. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas, ini 3/4N, dikurang FK kumulatif, baru dibagi dengan FQ3. Sama seperti tadi kan, hanya beda di depan saja, 3/4. Nah, kita cek dulu. Tepi bawahnya 60 kurang 0,5 berarti 59,5. Panjang kelasnya tetap sama 5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum, berarti 3 tambah 6 tambah 8 tambah 12. Maka hasilnya adalah 29. Kemudian frekuensi Q3-nya yaitu 6. Tinggal kita masukkan ke rumus. Tepi bawahnya 59,5. Panjang kelasnya 5. 3/4N 30. Frekuensi kumulatif 29. Sedangkan FQ3-nya sama dengan 6. Kalau kita hitung yaitu 59,5 ditambah 5 dikali 1/6. 5 bagi 6 ini tidak habis ya, 0,83333 dan seterusnya. Bisa kita ambil saja 2 di belakang koma, yaitu 0,83. Jadi kalau kita tambah dengan 59,5, maka hasilnya adalah 60,33. Itulah cara menghitung kuartil ketiga. Jadi sudah fix semua ya, dari mulai min, modus, median, dan kuartil sudah kita bahas. Sekarang kita lihat beberapa latihan soal supaya pengetahuan kalian lebih mantap lagi. Yang pertama kita lihat SNMPTN 2012. Jadi kita ambil soalnya di sini. Di sini diketahui ada grafik atau diagram. Diagramnya diagram batang ini memperlihatkan frekuensi kumulatif. Hati-hati ya, ini frekuensi kumulatif. Jadi bukan frekuensi tunggal satu interval, tapi ini frekuensi kumulatif. Hasil dari tes matematika siswa kelas 12, maka persentase siswa yang memperoleh nilai 8 adalah berapa persen. Jadi kita cek di sini ya. Ini maksudnya adalah yang pertama ini yang kecil, ini adalah nilai 2. Jadi nilai 2 ini ada 1 buah frekuensi kumulatifnya. Nilai 3 frekuensi kumulatifnya yaitu di sini adalah 3. Jadi hati-hati, kita harus mendaftarkan ini dalam sebuah tabel untuk mempermudah pengerjaan kita. Kita ambil di lembaran selanjutnya, kita coba ya supaya lebih paham lagi. Yang jelas tadi yang diminta adalah posisi persentase di nilai 8, berarti yang warna biru ini. Kita cek dulu datanya. Yang pertama kita lihat nilai dulu. Nilai 2 frekuensi kumulatifnya 1. Jadi ini pas ya. Nilai 2 frekuensi kumulatifnya 1. Nilai 3 frekuensi kumulatifnya 3. Ini pas. Nilai 4 frekuensi kumulatifnya 6. Habis 5 ini kan 6. Jadi sesuai ya. Sampai ke nilai 10. Ini frekuensi kumulatifnya adalah 25. Jadi pas dia 25. Nah sekarang kita mau melihat frekuensi setiap nilai. Jadi hati-hati. Untuk frekuensi setiap nilai, yang nilai 2 ini kumulatifnya 1, otomatis frekuensinya juga 1. Sedangkan untuk nilai 3, karena frekuensi kumulatifnya 3, otomatis frekuensinya adalah 3 kurang 1. Berarti hasilnya adalah 2. Untuk nilai 4, berarti karena frekuensi kumulatifnya 6, maka di sini harus kita kurangkan 6 dikurang 2 dikurang 1 atau 6 kurang 3. Maka hasilnya adalah 3. Dan seterusnya, di nilai 5 frekuensinya 4, di nilai 6 frekuensinya 5, di nilai 7 frekuensinya 4, di nilai 8 frekuensinya 3, di nilai 9 frekuensinya 2, dan di nilai 10 frekuensinya adalah 1. Sehingga
kita tinggal menghitung karena diminta persentase yang nilai 8, ternyata ada 3 frekuensinya. Jadi cukup menghitungnya di sini persentase dari nilai 8 3 dibagi semuanya atau banyak frekuensinya pasti 25 karena kumulatifnya kan 25. Jadi 3 dibagi 25 kita kali 100%, 100 bagi 25 4, 4 kali 3 adalah 12%. Jadi jawabannya adalah A 12%. Selanjutnya kita lihat lagi ada soal. Di sini ada histogram, hati-hati. Nilai ulangan matematika suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar. Jadi kita cek di sini. Ternyata yang diminta adalah mediannya. Jadi ingat, untuk menghitung median cukup rumit. Jadi ini harus kita tuangkan dalam tabel biar lebih mudah. Dan ternyata intervalnya tidak ada. Jadi tugas pertama kita, karena di sini nilai tengahnya sudah ada semua, mulai 52, 57 sampai 77, maka frekuensinya kita tentukan dulu ya. Di sini sudah ada. Yang nilai tengah 52 frekuensinya 4. Kemudian yang nilai tengah 57 frekuensi 6. Yang nilai 62 frekuensi 8. Yang 67 frekuensi 10. 72 frekuensi 8. Dan 77 frekuensi 4. Jadi di sini ternyata N-nya 40. Oke, nah kita lihat dulu. Kita lihat dulu intervalnya. Bagaimana menentukan interval? Sedangkan nilai tengah yang diketahui. Jadi caranya lihat dulu panjang kelas. Panjang kelas itu bisa kita kurangkan dari nilai tengah yang bawah ke yang atasnya. Dari 52 ke 57 berarti panjang kelasnya kan 5. Karena panjang kelas 5 kita nalarkan, berarti nilai tengahnya 52, panjangnya ada 5, berarti di kiri ada 2 bilangan, di kanan ada 2 bilangan atau 2 data. Sehingga yang kiri paling runcing atau batas bawahnya pasti 50. Sedangkan batas atasnya pasti 54. Coba kita tambahkan 50 tambah 54 bagi 2. Jadi hasilnya pas kan 52. Maka untuk interval kedua juga sama. Letakkan 2 data di kiri, letakkan 2 data di kanan. Sehingga data yang paling kiri batasnya menjadi 55, yang kanan 59. Kalau sudah muncul 2 seperti ini, tinggal kita teruskan. Karena ini kan lanjutan ini. 50, 54, 55, 59, berarti habis 59 pasti 60. 64, kemudian 65, 69, kemudian 70, 74, yang terakhir 75 sampai 79. Kalau sudah muncul seperti ini, pekerjaan kita bisa lebih mudah lagi untuk menghitung mediannya. Nah, kita cek di sini di lembaran baru biar lebih mudah. N-nya tadi, ini maaf ya, ini interval. Jadi intervalnya sudah lengkap dengan N40. Nah, kita cek di sini. Yang pertama pengerjaan kita adalah kelas median. Kelas median adalah setengah N. Jadi setengah N dari 40 adalah 20. Nah, di sini kelasnya ya berarti ya. Dari mana tahu kita? Kita jumlahkan dari atas. 4 ditambah 6 adalah 10. 10 tambah 8 adalah 18. Belum sampai ke 20. Jadi ternyata ada di 10 sini letak mediannya. Kemudian kita teruskan lagi. Maka kelasnya ada di kelas keempat, yaitu 65 sampai 69. Tinggal kita buat daftarnya. Tepi bawahnya 65 kurang 0,5, maka hasilnya 64,5. Kemudian panjang kelasnya 54,5 dikurang 49,5. Dari sini ya, tepi atas kurang tepi bawah. Kalau mau langsung 57 kurang 52 juga sama, yaitu hasilnya 5. Kemudian frekuensi kumulatif. Kumulatif adalah sebelum, berarti 4 tambah 6 tambah 8. Maka hasilnya adalah 18. Kemudian frekuensi mediannya adalah 10. Tinggal masukkan ke rumus.
Median adalah tepi bawah ditambah panjang kelas dikali setengah N kurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi mediannya. Kita masukkan ya tepi bawahnya, yaitu 64,5 ditambah 5 dikali 20 dikurang 18 bagi 10. Jadi ini tinggal menghitung 64,5 ditambah 5 kali 2 per 10. Jadi hasilnya adalah 64,5 ditambah 5, kita sederhanakan 2 per 10 menjadi 1/5, sehingga hasil akhirnya 64,5 ditambah 1. Jadi jawabannya adalah 65,5. Itulah beberapa soal untuk acuan kita, sehingga saat mengerjakan soal-soal dalam interval lebih mudah kalian kerjakan. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan kita di statistika yang kedua. Kita akan meneruskan kembali di pembahasan statistika yang ketiga, yaitu soal-soal yang paling banyak muncul di SBMPTN, yaitu rata-rata gabungan dan data katrolan. Terima kasih, tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.